tauhid tasawuf, yaitu berkaitan pembahasan tentang nafsu yang sangat penting kita pahami. Terima kasih juga kepada Abi Sahal yang telah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar Jawa, Dr. Ziyauddin Kuswandi, yaitu salah satu keturunan daripada wali-wali Songo. Beliau menulis tentang kebesaran Abuya kita dan segala persoalan yang sedang dihadapi oleh MPTT. Itulah gambaran daripada orang-orang yang berada di luar Aceh, daripada ulama yang di luar Aceh, tentang Abuya dan perjuangannya. Terima kasih kepada Abi Sahal. Mudah-mudahan apa yang dibaca, baik dari makalah atau daripada tulisan Dr. Ziyauddin tadi, kita dapat mendapat iktibar, pelajaran untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua. Semoga kita tetap istiqamah di dalam majelis ini, walau penuh dengan tantangan-tantangan yang sebagaimana gambaran yang tadi kita dengar bersama. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara selanjutnya mari kita ikuti dengan baik nasihat-nasihat, ilmu-ilmu penting yang akan disampaikan oleh guru rohani kita, Abuya kita yang selalu setia, yang selalu siap untuk memberikan ilmu kepada kita setiap waktu. Pada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada malam yang berbahagia ini, kita semua telah berada di kampung Mango Raya, dan kita telah dapat hadir di lapangan bola kaki untuk kita mendengar sedikit penyampaian dari ajaran tasawuf dan filosofi, di mana oleh Bapak Yusuf Anu sekaligus Ketua PTT Aceh dengan kawan-kawan telah bersusah payah membuat tempat ini begitu indah, ternyata yang bagus, dan juga penerangan yang sering rupa, dan juga pelayanan yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Cipango dan kawan-kawan, baik pelaku atau pemuda dan lainnya dari pengemudi yang lainnya membantu acara ini, diberikan oleh Allah
pembalasan istighfar. Amin, amin ya Allah. Para hadirin hadirat juga hadir pada malam ini beberapa perwakilan Bro, mulai dari Nagaraya, Melabu, Aceh Jaya, dan juga dari Birim juga hadir, dari Sigli juga hadir, baik walinan Bro-nya dan ibunya, wali musafir, dan juga di sini di Banda Aceh ini sendiri, yaitu Abu Pango, Abu Kamarun, dan juga Abu Fauzan, Abu Yus, dan istimewa juga wali Nangro yang senior, wali Nangro Jakarta di Kerunas, mana beliau menyempatkan hadir ke Aceh dalam acara yang segini rupa dan sebelumnya, itu kecintaan beliau untuk Aceh dan untuk Pango. Para hadirin hadirat ibu-ibu sekalian, sebenarnya saya ini sudah ada waktu istirahat. Pertama karena umur telah lanjut, yang kedua sakit sekitar, dan juga saya sudah lama berjuang untuk itu tasawuf sufi. Semalam juga saya katakan saya telah 20 tahun berulang-ulang datang tiap bulan kepada Aceh, kecuali tsunami 2 bulan, dan juga ada bulan Ramadan. Dan ini telah biasanya ini sudah terlambat, sudah 4 bulan atau 3 bulan tidak ke Aceh berhubung konflik corona. Para hadirin hadirat, bahwa memang untuk berjuang ajaran tersuci dan kesucian ini cukup berat. Kalau bukan saya, anak Al-Mukarram Abu Syekh Haji Muhammad Bali, guru oleh ulama-ulama Aceh ini yang membawa ajaran ini, saya sudah dipenggal ya saya. Sudah Penggal. Allah karena mereka menimbang, oh ini anak guru saya, anak guru saya. Jadi saya ada guru pada ayahnya. Karena saya sudah berjuang. Jadi ini semua dibuktikan dengan perjalanan yang saya lakukan. Karena di PD, yaitu apa namanya, saya ditentang oleh Intel. Jadi Anda bagaimana saya Intel. Jadi gerakan saya ini dituruti oleh Intel. Jadi macam-macam hambatan, tantangan. Ada yang mau berdakwah menyampaikan, ada ini mau didemo sehingga malam lagi. Jadi banyak sekali. Tapi saya yakin ilmu ini ilmu hak, Allah akan membantu. Masalah konflik jam juga menentang jalan. Jadi pada waktu itu di jalan bunyi letusan, berhenti rendah. Ada BKO Muhammad. Para hadirin hadirat, mengapa saya sangat sungguh melakukan itu? Karena di dalam ajaran tasawuf atau kesucian ada 8 macam yang kita harus dapatkan sebagai murid yang benar, sayyid yang benar, yang ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini bahasa Parsi yang dikatakan tushdada, supaya senantiasa hati kita mengingat
pada setiap nafas. Kalau hati kita tak mengingat Allah, maka umur kita sia-sia. Kita harus setiap nafas ingat pada Allah. Ini mukmin muslim yang baik. Yang kedua adalah istilahkan khalid dan anjuman, bahasa Parsi. Kita dapat memelihara mata agar mata kita jangan terlihat pada yang haram, dan juga kaki, tangan dan sebagainya. Supaya kita ini jalan, kalau kita jalan jangan banyak melengok ke kiri kanan, warna-warni. Jadi banyak nanti apa yang kita lihat, yang kita dengar masuk ke dalam. Karena pecenda ini ibarat alur, muaranya hati. Kalau pada alur itu banyak tahi, maka hati kita kotor. Maka bagi orang-orang yang mukmin yang baik, dia dapat melihat pecendanya, apalagi matanya, daripada melihat pulau. Ini dua. Yang ketiga, sapar darwatan. Ini bagi orang tasawuf. Orang tasawuf yang mengamalkan ilmu kesufian. Sapar darwatan ini bahasa Parsi. Berarti kita harus dapat berjalan di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Badan kita di tempat, tapi hati kita yang berjalan. Berjalan dari apati kepada ampus. Daripada kita melihat yang dahir-dahir ini. Yang dahir melihat gunung, melihat langit, melihat orang. Yang dapat dilihat, dapat kesimbangan. Kita berjalan dari yang dahir yang diperoleh oleh bercanda dahir kepada yang batin, ampusi. Ampusi ini yang maksudnya adalah jiwa, bahwa kita dapat melihat itu yang dahir berasal daripada yang batin, batin. Jadi yang batin artinya nyawanya, maka dia sebab ada. Sebab sebelum kita diadakan tubuh yang kasar ini, Allah telah mendahulukan kejadian tubuh dengan kejadian roh, nyawa. Nyawa ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menjadikan tubuh. Jadi kita berjalan dari apati kepada ampus, supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Karena alam ini, dunia ini, dia berbicara dengan kita, mungkin kita tak dengar. Tapi kalau orang-orang yang hatinya ya sudah dapat cahaya dari Allah, dia dengar. Katakan oleh rumah-rumah yang kita buat, mobil yang kita miliki, tahukah kamu saya ini adalah fitnah. Jadi dunia ini dahirnya fitnah, tapi batinnya ibrat, pelajaran. Barangkali mengatakan bahwasanya dahirnya ini fitnah. Kamu lihat bagus, cantik. Tahukah Anda pada satu masa saya rontok. Namanya harta juga demikian. Pada satu waktu dia tidak bersama kamu. Hai orang yang punya harta, dia akan meninggalkan kamu. Atau kami akan meninggalkan kamu. Itu maksudnya kita kembali kepada apa yang khusus, supaya kita dapat berakhlak yang bagus. Kita tidak perlu memegang yang lahir dan memegang yang batin. Kemudian kita berjalan daripada panah dan bakar
Karena dunia ini atau kita sendiri sifatnya fana, hilang dan habis. Sifatnya hilang, habis. Makanya yang kekal, yang bakal ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulumman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalal wal Jalal. Tidak ada yang rata di bumi ini, hancur punah semua. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Jadi kita tidak boleh lalai dengan yang fana. Kita harus pergi untuk mendapatkan yang bakal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berjalan dari syukur ke syukur dengan makna kita ini adalah awal kita dari sebelum ada kita adalah syukur sifat, kelakuan sifat. Kembali kepada asalnya, kelakuan dan berjalan dari syukur ke syukur, dari kelakuan sifat kepada kelakuan zat. Syukur zat, kita berjalan dari la ta'in daripada ta'in kepada la ta'in. Berarti berjalan kita, nyata kita di dalam ilmu Allah, nyata kita di dalam zat Allah. Kemudian sebelumnya kita tidak ada nyata, baik di dalam ilmunya maupun di dalam zat. Kita ini ada tidak ada sama sekali. Jadi itu selalu diingat oleh para orang sufi tasawuf. Walaupun dia duduk, tetapi hatinya berjalan. Duduk tapi hatinya berjalan. Jadi inilah Anda diajarkan berzikir. Walaupun hanya mulut saja yang berjalan, hati belum sampai berjalan seperti yang saya sampaikan ini. Nah, inilah latihan. Tapi tujuan saya supaya Anda dapat berjalan sampai kepada Anda melihat bahwa Anda tidak ada sama sekali. Supaya Anda dapat bermakrifat dengan tauhid zati. Dan kemudian juga bahwa ada istilahnya, yaitu apa istilahnya, syuhud wahdah bil kasurah. Syuhud kasurah bil wahdah. Kita dapat menyaksikan yang banyak ada pada yang satu. Kita ini apa ada kita pada yang satu, pada Allah ada. Tapi kita belum tidak bertempat pada Allah, tapi kita ada pada Allah. Dan menyaksikan satu pada yang banyak. Apakah ada Allah pada kita? Ada. Yang boleh dikatakan itu hulul ittihad. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak bergantian. Allah itu tidak banyak. Allah itu satu. Allah itu satu. Tidak dapat kita peroleh dengan akal. Kita peroleh dengan iman dan syuhud. Ada. Umpamanya Al-Quran mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita peroleh dengan akal, itu kita bisa mendapatkannya dengan tangan, mendapatkannya dengan tangan. Tapi kita peroleh dengan iman. Syuhud hakul yaqin, itu adanya dan tahu bagaimana syaratnya. Cuma kita tahu itu ada. Dan kemudian kita juga jangan lupa untuk berzikir senantiasa waktu dalam sehari-hari kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah.
Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat Kita. kita. Bahwa Udkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan ingatkan kamu. Dan kemudian juga kita senantiasa bagi orang bertasawuf ini menyebut bilahi anta maksudi mereka supaya membersihkan niat. Ayat Tuhanku, engkau yang aku maksud, redamu yang aku tuntut. Dalam pengertian untuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, sama sekali untuk mencari Allah dan untuk mencari ridhanya Allah. bukan untuk mencari dunia atau keuntungan diri maksudnya tidak. Karena kita tahu bahwa dunia itu datang dari Allah. Kalau kita berniat berkasar pada Allah, dunia itu tidak perlu kita pikir lagi. Siapa punya dunia? Allah. Allah. Jadi untuk memperbaiki niat, ilahi yang kita maksudi oleh Allah. Bagaimana ibu-ibu nak dengarkan? Waktu dah gunggu tak boleh nanikan ilahi yang kita maksudi. Nah, Allah Akbar. Amin ya Allah. Allahumma salli ala ya sayyidina. Allah menanyi wali dan gugup. Kamu janji, dia kue nah kamu. Kan dipersedia di dalam dulu. Upaji talah. Talah artinya wateh nampak. Angkat dia abu tengah kau kurung kue. Mampu sana wala. Tengok payah kabar oleh dulu. Kue lah buat. Ilahi anta maksudi. Kemudian bahwa kita senantiasa di dalam hati kita dilihat oleh Allah. Kita dilihat Oleh Allah. oleh Allah. Bukan saja kita melihat Allah, tapi kita dilihat ya Tuhan yang Maha Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada Allah. Bila mana orang-orang yang beriman, yang mukmin, ya, dia Islam, tidak mendapatkan seperti apa yang dikatakan ini, maka dikatakanlah hamah baidas, sia-sia hidupnya. Apa hamah baidas? Sia-sia hidupnya. Walaupun banyak duit, pangkatnya besar, tapi hidupnya sia-sia. Kalau dia tidak dapat mendapatkan tauhid yang lepas daripada kesyirikan dan kenikmatan dalam ajaran kesufian. Jadi inilah akan diangkat. Jadi para hadirin hadirat sekalian, seperti tadi kita mendengarkan penyampaian Dr. Ghiyaudin Khoswandi. Jadi Dr. Ghiyaudin Khoswandi ini cucu daripada Wali Songo. Jadi di mana saya kenal dengan Dr. Ghiyaudin ini. Jadi saya dapat undangan untuk menghadiri ada seminar habaib tingkat Asia itu di Bogor. Undangan. Jadi pada waktu itu saya tidak dapat hadir, diundang oleh habaib di Bogor. Maka saya utuslah Nasrul Ali, Gubernur Aceh. Kamu Nasrul Ali. Pada masa itu belum ada jabatan gubernur ya, masih biasa Nasrul Ali. Kamu wakil saya, Anda pergi ke Bogor. Nanti Anda berpakaian seperti pakaian ulama, seperti pakaian Ulama. sebagai pakaian anak muda tidak sah ulama. Pakai baju besar, kalau perlu berserban, kalau tidak pakai serban. Jadi itu seminar yang demikian yang dihadiri oleh Habib Umar.
Umar dari Yaman, beliau terus mengadakan seminar-seminar, kumpulan-kumpul untuk seluruh dunia. Kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang di Australia. Jadi nanti yang perlu kamu sampai ke sana, kamu harus berkenalan. Yang harus kamu kenal orang yang dekat dengan Habib Umar ini. Bahwa siapa yang dekat dengan Habib Umar ini, kamu harus bersilaturahmi, dapat berbicara, dialog sebentar. Dia umpamanya duduk ini, saya Habib Umar, ada Pak Kisi Bango, jadi kamu harus Pak Kisi. Oleh Tengku Nasrul Ali ini, apa yang saya amanahkan, makanya dia lakukan. Tadi waktu itu, Nasrul Ali mengatakan, saya ada juga guru saya di Aceh. Ada juga guru saya di Aceh. Yang bernama Haji Abdul Wali. Beliau ini membawa ajaran ini. Jadi disitulah oleh Dr. Kuswandi ini penyampaian pandai barangkali ya, gubernur menyampaikan dengan tadi ya. Jadi waktu saya datang ke Jakarta, ke posko Tengku Khairullah sudah datang. Itu Dr. John Baru. Dia besar dan panjang, besar. Sudah dibawanya tasbih. Ini Abu Tasbih. Tasbih ini berasal dari tongkat dari Musa. Tasbih ini berasal dari kapal Bino. Berarti besar-besar tasbih. Ini tasbih kayunya ditanam di India. 100 tahun sekali berbuah, diambil ke tasbih. Jadi ini saya hadiahkan kepada alhamdulillah lah. Syukur. Alhamdulillah Syukur. Jadi waktu seminar Mudzakarah yang diadakan di Belabu, dia datang. Kalau saya datang, tempat saya harus dekat Abu. Jangan saya ditempatkan di hotel. Harus dekat dengan Abu. Juga nanti saya ini kalau dekat dengan saya tidak dapat merokok. Tidak ada merokok kan? Ulama besar, bagaimana kita merokok? Jadi akhirnya terus menjawab juga berbagi sebelum bicara di sana, berdialog itu cerita. Itu awal kenal dengan Dr. Oleh kawan-kawan bertanya, mengapa Anda mau berteman dengan Tengku Abdul Wali? Kenapa Anda mau berteman? Begitu asing, begitu taklim. Saya bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Saya ini adalah senantiasa selalu hadir pada Mudzakarah internasional di mana-mana, baik di Afrika, di Timur Tengah, di mana-mana saya hadir. Saya bukan orang bodoh. Saya istikharah berapa kali untuk mendapatkan beliau. Bukan saya dapatkan begitu saja, saya istikharah. Jadi itu cerita Dr. Kuswandi. Jadi beliau selalu mengikuti perjalanan ke Saudi, apa yang terjadi. Dia yang lebih tahu dulu, makanya dibuatnya apa-apa yang disampaikan oleh Tengku Adi Sahal ini. Jadi lalu yang lain juga seperti itu. Kata siapa? Dari Cibinong, Zainal-Nazi. Dia Zainal-Nazi. Zainal-Nazi. Lama dia punya murid ribuan, dari 3 sampai 10 ribu. Jadi seminggu sekali pergi ke beliau. Jen Daruni. Beliau bercerita, guru saya telah meninggal di Surabaya berapa tahun yang lalu. Saya susah, tidak ada guru, tidak ada mursyid murabi saya.
Kemudian saya pergi ke Banten. Saya berusaha, sudah meninggal juga. Meninggal. Kemudian saya beli zikir sir Islam. Zikir sir. Ketika pada waktu itu saya terbayang datang yaitu lupa inilah nanti sebagai orang bingung burumu. Kemudian saya juga bertanya-tanya di mana dia, siapa dia. Saya suruh carilah pada murid-murid saya. Dibawanya lah foto Abu. Oh inilah dia. Inilah dia. Saya kenal dengan Abu ini bukan kenal gitu-gitu aja. Dalam sir saya kenal. Waktu saya di situ. Itu sudah tahun-tahun yang lalu. Itu kata Kiai Jin Taduli. Lalu tidak berapa lama waktu yang lalu datang dari Indonesia Kiai Madin Syarif. Jadi beliau lebih daripada mereka itu. Saya dinanti oleh Abu di lapangan bersama 60 wali. Dan kemudian saya ingin ziarah Tuan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala. Saya tidak berani ziarah kalau bukan belum seizin Abu. Seizin Abu. Dia makan juga di rumah Pak Cipango malam itu. Nanti karena ada penterjemah, pagi-pagi dia datang, kata Kiai Mazen, Abu minta izin, beliau akan ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf Singkili. Pergi terus, apa pula larang? Tidak, Abu izinkan. Bagaimana saya izinkan? Katakan saja izin. Karena kunci daripada apa makam wali Allah itu ada pada Abu. Mana yang kunci? Jadi beliau sudah sampai juga kemarin ke rumah Pak Kisi Pango, ketua kita kan luar biasa. Amin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi banyak sanjungan-sanjungan yang lain. Toko Ibrahim Malaysia dia menyanjung mengatakan pada murid-muridnya, Kiai Dusuki namanya, dia pidato di Lamongan. Ini saya beritahukan pada kamu, Abu Amr Wali ini adalah wali besar pada zamannya. Allah. Wali besar Pada zamannya. Kamu Dusuki siapa yang mengatakan? Itu yang mengatakan itu adalah Toko Ibrahim. Jadi saya tanyakan pada orang yang duduk dekat saya, Pak Tim, kamu percaya itu apa dikatakan Haji Dusuki itu? Saya percaya. Ya orang-orang ini percaya. Ini nggak tahu saya deh. Ada begitulah. Jadi saya juga gugup atau terharu atau merasa kecil, merasa malu. Begitu sanjungan daripada ulama-ulama tasawuf baik dari luar negeri, di Jawa dan Malaysia. Jadi makanya caci maki dari ulama-ulama sebagian di Aceh ini, atau saya membawa ajaran sesat, ajaran kafir, macam-macam. Maka dengan demikian saya merasa puas. Jadi kalau kena sanjung selalu nanti bisa kita unjuk darinya. Untunglah ada orang yang mencela-cela. Orang yang mencela-cela. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti supaya imbang. Supaya imbang. Kena rupanya. Cuma saya sedih. Saya sedih. Saya sedih. Mengapa saya sedih? Karena ajaran yang saya lakukan ini tidak lain supaya
membersihkan hati kita daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Sebagaimana dalam tulisan, bahwa kita tasawuf untuk memperbaiki nafsu, di mana nafsu ini yang musuh-musuh yang Allah berikan kepada kita. Lalu tasawuf ini, ilmu kesufian, untuk dapat mengarahkan kita dari nafsu amarah, kita tingkatkan kepada nafsu lawamah, meningkat kepada nafsu mulhamah, meningkat kepada nafsu mutmainnah, meningkat kepada nafsu radiyah, mardiyah, dan kamilah. Bila mana dia nafsunya sudah sampai ke tingkat nafsu mutmainnah, itu kita sudah menjadi wali am. Begitu dalam kitab Sirus Salikin. Kalau Anda atau kita semua nafsu kita sudah sampai di tingkat mutmainnah, itu dikatakan Wali am. Wali umum. Tapi kalau nafsu kita sudah meningkat kepada radiyah mardiyah, itu sudah wali khusus, istimewa. Kalau nafsu kita sudah sampai ke tingkat kamilah, itu adalah sudah wali apa namanya, khawasul khawas atau arifillah. Supaya inilah, supaya Anda semua di dalam tasawuf sufiah membenarkan saja ilmu tasawuf sufiah ini sudah menjadi wali kecil. Amin. Yang bergabung dengan tasawuf sudah menjadi wali Kecil. Amin. Apa nanti, apa yang saya sampaikan nanti tanya pada Abu Jufri, betul apa tak kata Abu Domar. Nih, tanya pada Abu Domar, membenarkan saja sudah menjadi wali kecil. Kalau sudah dapat mengamalkan, itu sudah menjadi wali besar. Kalau dapat membicarakan, itu sudah menjadi bintang. Maksudnya sudah diperlukan di mana-mana. Sudah diperlukan di mana-mana. Mana-mana. Jadi oleh karena itu, maka sangatlah beruntung kita bahwa kita telah bergabung dengan tauhid Tasawuf. tasawuf sufi. Kita beruntung kita, artinya kita sudah nantinya di samping kita telah bertempat menjadi orang abrar, dapat lagi meningkat kepada orang mukarrabin. Mukarrabin. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada ashabul yamin, ada mukarrabin. Ashabul yamin ini orang syariat, orang Syariat. orang sekedar akidah. Tapi orang mukarrabin di samping syariat dia orang akidah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga tidak menyalahkan teman-teman kita yang belum bergabung. Dia hanya memegang syariat saja, akidah. Jadi akidah itu benar, itu dasar. Tapi itu hanya untuk mendapatkan ilmu yakin. Tapi kalau kita bertasawuf, berhati kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, maka kita mendapat bukan sekedar ilmu yakin, ainul yakin. Akidah kita sudah menjadi ainul Yakin. Tapi kalau kita berakidah tahu Allah dan sifatnya, apa yang diperintahkan dan kita lakukan, kita belum dekat dengannya, itu ilmu yakin. Orang akidah al-sunnah itu orang ilmu ya Yakin. Tapi kalau dia berakidah lalu bertasawuf, kita ini berakidah nih, jadi dituduhnya kita bukan doa akidah gitu. Anak akidah al-sunnah. Kacau rumah juga ada ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Hanya kahek gitu. Jadi kita akidah, kemudian kita berjalan kembali kita undur di hadapan Allah, supaya kita jangan sekedar yakin, untuk ainul yakin. Ainul yakin nyata, yakin keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, benar, dekat dengan kita. Karena kita dekat, jadi kita selalu berzikir, undur, berada di dalam. Kalau kita paham ajaran kesufian, akidah kita bukan sekedar
ilmu yakin ana hakul yakin Hakul yakin. Jadi orang-orang yang selamat untuk lebih selamat orang yang akidahnya sampai kepada ilmu yakin. Tapi kalau hanya ilmu yakin itu dikeragui selamatnya. Kenapa dikeragui selamatnya? Karena mudah tertipu, ditipu oleh hawa nafsu dan syaitan. Kadang-kadang la ibubun, la ibulah, la ibu hanya sejalan perbuatan dan perkataan. Jadi inilah makanya ilmu ketasawufan dan kesufiannya diangkat supaya orang-orang Aceh ini benar dapat melakukan taat yang bagus, melakukan perintah menjauhkan larangan, dapat berakhlak bagus, dapat beriman, bermakrifat yang bagus. Jangan hanya makrifat hawa, sampai kemudian makrifat hawas, makrifat hawa semua. Inilah tujuannya. Jadi kalau kita ada 3 ini sudah cukup. Nyonya nabi nyonya get ibadahi, akhlak juga, iman makrifat juga. Tak susah. Amin. Tak butuh kula manya-manya Ya habis. Allah. Habis harta udah jauh lawan nanya. Lawan. Nya ni begini yang kula tagoje kula nyo ana. Nah sih. Lawan tanya itu maya kenapa tanya habis. Lalu wait kuno kudi. Ada bunga tu. Oh maghrib. Gak bawa lagi lagi bak kedai kopi. Bak kedai kopi. Maghrib dah awak tanya bak kedai kopi mentang je no. Mentang. Jadi tanya no salah cara pendidikan mendidik cara Islam. Yang benar hanya awak tanya. Telah telah dikotori oleh ajaran-ajaran yang lain. Penting yang penting iman, yang penting Iman. penting markah, yang penting kepatuhan. Galanya kemauan tanya burung Aceh. Cinta dunia, hubub dunia, rasu ulikatiha. Cinta dunia adalah kepala tiap-tiap kesalahan. Baik kesalahan lahir karena cinta dunia, mubaki karena cinta dunia, mubrah Cinta dunia. Nah mubrah aja dia saya nah yang mati ya dunia. Baik yang mati karena cinta dunia. Banyak tanya poe, katanya nyambung, katanya dingsi karena cinta Dunia. jadi maksud terakhir berarti karena cinta dunia. Jadi gino tanya dunianya di perlena cuma begalak dah. Tak galak ngurung yang podonya. Yang Bodohnya. dengan sendiri dunia dekat katanya. Kenapa dia galak dah padanya ngurung podonya? Kan dalam hadis qudsi, ya dunia ikhdami man khadamani wastakhdamihi man khadamaki. Ini hadis qudsi menyebut adanya nyo lebih tebak dondonya ke Allah. Nuku khadam dan ku khadam kepada orang yang khadam tu. Menyuruhnya selalu berkhidmat kepada lo, dondonya berkhidmat dia. Berkhidmat. Oh ya hana bagi, ini je itu. Maknanya karena ukur kata ukur karena pen karena karena pen sekian dulu patuh betul kalau mungkin awak-awak ini yang tidak tahu ulun aja batal dulu berkhidmat tu sawahnya mendapatkan ajarannya lempono kitab lagi namanya pesantren tapi lu tayang tapi lu batin tapi ada berkhidmat ada sahabat supinya lu rumah belum tapi lu minum kaya dojik kaya orang baci tapi tanya kaya orang ngerti orang lu ngerti tapi tanya ngerti dia ke
Abah benci kau. Benci. Benci boleh benci. Saya orang tak. Saya. Ini maksudnya. Bukanlah dalam hadis kursi. Hai dunia ikhdamihi man khadam. Yang putumon hai dunia. Hai dunia. Ulu yang putumon roh jibat roh. Maunya putumon roh jibat roh. Puji ulunya putumon. Puji ulunya putumon. Dia tanya putumon. Dengan dunianya. Okey putumon tanya lagi dia tanya. Putumon peng bagaimana? Tanya di putumon lagi dia peng. Dia mati. Dia Yang putumon tanya mempangkat. Tanya kan? Pangkat. Pangkat modelnya. Lalu pangkatnya Natunya kaji bupati, Natu gubernur, Natu dia dulu habis putar-putaran kecoknya mereka. Umur jalan aja. Kamu nanya, tanya Tuhan aja. Tanya dunia, minum tanya. Kata ke, kalau saya kelama, kau minta untuk bantu ya Allah, apa berjalan. Jadi oleh kebanyakan, makanya suluh-suluh bertauhidnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iman dan amal saya. Dunianya dimudahkan Allah bagi beliau untuk dapat mencapai. Jadi itu anda lama suci tasawuf. Umur tanya yang itu untuk 50 tahun. Umurnya berharga. Bila mana 50 tahun atau 60 tahun, kita pergunakan umurnya untuk mengambil barang yang luput. Barang yang tertinggal di budak yang tinggal, tajuk lagi, yang lama minta lagi, temayang, terlambat. Itu baru umur itu berharga. Dan kemudian, punya selamanya tanya lale, Lale. Gina tanya harus bangun, jaga. Betul pada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Baru umur yang letihnya muyu. Tapi bila mana anak tergunakan kena nanti umurnya sia-sia. Jadi demikianlah Allah.